Shalom Bapak Ibu, saya Yakob. Sebelum kita mulai perenungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau berkenan menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Bapak, hari ini tolong kasih tahu kami prinsip-prinsip yang perlu kami perhatikan dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami betul-betul menyenangkan Tuhan. Dan nanti Allah Bapa akan memberkati kami, sehingga kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami mau Allah Bapa menjadi berkat buat banyak orang, supaya hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapak, berikan pada hamba Roh Kudus, berikan pada semua yang mendengar juga Roh Kudus, sehingga pesan ini tersampaikan sesuai kehendak-Mu. Bapak, terima kasih karena doa kami didengarkan dan dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Amin. Bapak Ibu, ada satu kisah yang menarik di Imamat 24. Saya akan bacakan secara parafras ya. Maksudnya secara bahasa sehari-hari biar lebih mudah dimengerti. Di perkemahan Israel ada seorang laki-laki. Ayahnya orang Mesir dan ibunya orang Israel. Jadi dia ini campuran ya. Bapaknya orang Mesir, mamanya orang Israel. Ibunya bernama Selomit bin Dibri dari suku Dan. Nah Bapak Ibu, menarik ya. Ini ibunya disebutin namanya tapi orang laki-laki ini nggak disebut namanya. Suatu hari, orang itu bertengkar dengan seorang Israel di perkemahan. Jadi anak campuran ini bertengkar dengan seorang Israel murni di perkemahan. Anak dari perempuan Israel itu, anak campuran ini, menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu ia dibawa ke Musa. Orang-orang menahan dia sambil menunggu keputusan Tuhan mengenai apa yang harus mereka lakukan kepada dia. Lalu Tuhan berkata ke Musa, bawa orang itu keluar perkemahan. Setiap orang yang telah mendengar dia mengutuk harus meletakkan tangannya di atas kepalanya untuk memberi kesaksian bahwa dia bersalah. Lalu seluruh umat harus melempari dia dengan batu sampai mati. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bilang dia harus mati. Dan setiap orang yang mendengar dia mengutuk harus meletakkan tangannya di atas kepalanya sebagai saksi. Setelah itu umumkan ini ke Israel. Barang siapa mengutuk Allah harus menanggung akibatnya dan dihukum mati. Siapa saja yang mengutuk Tuhan harus dilempari dengan batu sampai mati oleh seluruh jemaat. Hukum itu berlaku untuk orang Israel maupun untuk orang asing yang sudah menetap di Israel. Lalu Bapak Ibu, mari kita lihat endingnya. Sesudah Musa menyampaikan perkataan kepada bangsa Israel, maka mereka membawa orang yang telah mengutuk Allah itu keluar perkemahan. Lalu mereka melempari dia dengan batu sampai mati. Dengan cara itu bangsa Israel melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi sebenarnya apa sih kesalahan orang ini? Yang paling kelihatan adalah dia melanggar hukum yang kedua dari 10 hukum Allah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan tidak hormat. Nah orang ini bukan hanya menyebut nama Tuhan, tapi dia juga menyebut nama Tuhan dengan mengutuk. Itu kacau banget ya. Jadi makanya dia harus mati. Jadi Bapak Ibu, kita ngerti kenapa orang Yahudi itu nggak berani menyebut nama Allah tuh dengan sembarangan. Mereka tuh nggak berani bilang Yahweh gitu ya. Maka mereka bilangnya Adonai. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang Yahweh gitu ya, mereka sangat marah karena mereka bilang ini Tuhan Yesus menghujat. Tuhan Yesus sangat kurang ajar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apakah menghujat Allah itu artinya mengucapkan nama Allah dengan sembarangan? Kalau kayak gitu caranya, berarti kita semuanya berdosa loh. Waktu kita sembarangan bilang, God bless you. Kita nggak tahu Tuhan memberkati dia apa tidak. Tapi kita bawa-bawa nama Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana kalau Tuhan ternyata tidak memberkati dia? Bagaimana kalau ternyata Tuhan sedang mengutuk dia? Bapak Ibu, ada beberapa orang yang diberkati dan ada beberapa orang yang dikutuk. Ulangan 28 bilang, kalau kamu syema, kamu mendengarkan dan melakukan semua perintah Tuhan Allahmu, maka kamu akan diberkati. Di ulangan 28 tuh ada lebih dari 12 berkat loh kalau nggak salah. Tapi di ulangan 28 juga bilang, kalau kamu tidak syema, kamu tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan, maka kamu akan dikutuk. Itu ada lebih dari 40 kutuk di situ Bapak Ibu. Jadi kita tahu nih, ada orang yang diberkati Allah, ada orang yang dikutuk Allah. Syaratnya apa? Orang itu harus syema, harus mendengarkan dan melakukan semua perintah Allah. Kalau dia syema Allah, maka dia akan diberkati. Kalau dia tidak syema, maka dia tidak akan diberkati. Nah, ini dia nih. Kita bilang sama orang itu, God bless you. Padahal kita nggak tahu dia posisinya dalam keadaan diberkati atau dikutuk.
Kalau dia dalam keadaan dikutuk, maka yang kita ucapkan itu berarti kita sembarangan mengucapkannya. Nah, kalau ikutin aturan Imamat 24 tadi, kita mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, berarti kita harus dihukum mati. Kita menghujat Allah. Bahaya juga kalau kita bilang, Jesus loves you. Padahal belum tentu Tuhan mengasihi dia. Yohanes 14 bilang kok, barang siapa mengasihi aku, melakukan semua perintahku, maka aku akan mengasihi dia. Tapi kalau dia tidak pernah melakukan perintahku, dia selalu menolak membangkang, maka aku tidak akan mengasihi dia. Bapak Ibu baca deh, Yohanes 14 ayat 21, ayat 23 itu diulang-ulang oleh Tuhan Yesus terus menerus. Barang siapa mengasihi aku, dia pasti melakukan perintahku, dan aku akan mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu kita tahu nih, ada orang yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang yang tidak dikasihi Tuhan Yesus. Jadi berbahaya sekali kalau kita bilang Jesus loves you, Tuhan Yesus mengasihi kamu, padahal Tuhan Yesus tidak mengasihi dia. Ini kita lagi fitnah Bapak Ibu. Kalau ikutin aturan Imamat 24 tadi, kita mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, berarti kita harus dihukum mati. Kita menghujat Allah. Tapi Tuhan Yesus punya definisi yang berbeda tentang yang namanya menghujat Roh Kudus. Mari kita lihat perkataan Tuhan Yesus di Matius 12. Aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah Bapak Ibu perhatikan, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya hujat terhadap Roh Kudus itu apa sih? Untungnya kita adalah Tuhan Yesus langsung menjelaskan di bawahnya. Jadi kita nggak bingung lagi. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini dia tidak diampuni, dan di dunia yang akan datang pun dia juga tidak akan diampuni. Jadi kita ngerti Bapak Ibu, yang namanya menghujat Roh Kudus adalah menentang Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus suruh kita bilang A, tapi kita ngomongnya B, maka kita sudah menghujat Roh Kudus. Karena kita menentang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang sama kita, kamu harus dagang di Pasar Senen, lalu kita dagang di Pasar Jatinegara, maka kita sudah menentang Roh Kudus. Kita menghujat Roh Kudus dan kita tidak akan diampuni. Bapak Ibu ini serius dan fatal. Kalau kita punya anak dan Roh Kudus kasih tahu kita, anakmu itu ya harus jadi ahli bahasa. Lalu kemudian kita sekolahin dia kedokteran, maka kita menentang Roh Kudus. Kita menghujat Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu saya bacain definisi Tuhan Yesus tentang menentang Roh Kudus. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sekarang kita ngerti nih, setiap orang yang menentang Roh Kudus itu pasti mati. Paulus juga bilang gitu di Roma 8 ayat 14. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tapi kalau dia tidak dipimpin Roh Allah, dia jalan suka-suka sendiri, maka dia anak siapa? Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tetapi kalau dia tidak dipimpin Roh Allah, dia anak siapa? Ya udah jelas dia anak iblis, pasti mati. Jadi cuma ada satu formula, satu hukum. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Setiap orang yang tidak dipimpin Roh Allah, ya bukan anak Allah. Ayat ini membukakan pada kita satu kesempatan yang menarik, bahwa kita bisa hidup jadi anak Allah, persis seperti Tuhan Yesus waktu di dunia ini. Kemanapun kita pergi, kita harus dipimpin Roh Allah. Kalau kita dipimpin Roh Allah, maka kita akan jadi anak Allah. Kita bisa kasih makan 5.000 orang. Kita bisa menyembuhkan orang buta. Kita bisa menolong orang lumpuh. Orang tuli bisa mendengar. Karena kita anak Allah. Kita dipimpin Roh Allah. Jadi Bapak Ibu, ini serius sekali. Tidak bisa kita abaikan. Kita tidak boleh menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus adalah menentang Roh Kudus. Fatal. Pertama, kita tidak akan jadi anak Allah. Kedua, kita pasti mati.
Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita penentang Roh Kudus? Karena kalau kita penentang Roh Kudus, efek yang kita timbulkan tuh bisa bahaya loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah dengar cerita ini dari teman saya. Dia punya paman itu menganut aliran kebebasan manusia. Jadi bapak yang Kristen ini bilang sama anaknya gini, kamu mau jadi Kristen atau kamu tidak mau jadi Kristen, itu terserah kamu. Kamu punya kebebasan untuk memilih. Jadi dia nggak pernah paksa anaknya baca Alkitab, dia nggak pernah paksa anaknya juga dibaptis. Maka anak itu tidak pernah baca Alkitab, tidak dibaptis juga. Apakah bapak ini menentang Roh Kudus? Jelas, karena Alkitab bilang berkali-kali, didiklah anakmu dalam jalan Tuhan. Bapak ini tidak mendidik anaknya dalam jalan Tuhan. Dia cuek, dia penganut aliran kebebasan sepenuhnya. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan bapak ini? Waktu dia tua, anak ini melawan bapaknya. Bapaknya sakit, bapaknya susah, anaknya tidak pernah peduli sama sekali. Alkitab kan bilang, hormati orang tuamu. Ya jelas anak ini tidak patuh pada Alkitab, orang dia nggak pernah baca, dia nggak peduli sama Alkitab. Jadi Bapak Ibu, ini bahaya sekali nih. Bapak itu menentang Roh Kudus, dan dia melahirkan anak yang penentang Roh Kudus juga. Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak pernah menentang Roh Kudus? Pertama-tama kita akan jadi anak Allah. Roma 8 ayat 14 yang bilang gitu. Tapi ada satu kalimat yang menarik dari Yeremia 7 ayat 23. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan padamu. Jadi Bapak Ibu, kita jangan menolak, jangan menentang. Supaya kamu yatap. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu yatap. Yatap artinya bisa berkenan, bisa artinya dalam kondisi baik, bisa artinya menyenangkan Allah, bisa artinya gagah, bisa artinya beruntung. Banyak sekali arti yatap ini. Jadi Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi Yeremia 7 ayat 23, dan saya akan terjemahkan sesuai pengertian yatap yang sebenarnya. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu menyenangkanku. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berkenan kepadaku. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu selalu dalam kondisi baik. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu selalu gagah. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu beruntung. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menentang Roh Kudus, pertama kita pasti mati. Kita dianggap menghujat Allah. Tapi kalau kita selalu ikut Roh Kudus, yang pertama kita jadi anak Allah. Yang kedua, kita akan selalu berkenan, menyenangkan Allah, kita akan gagah hidupnya, kita akan beruntung hidupnya, kita akan berbahagia. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menentang Roh Kudus. Nah, lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini mau dilanjutin kemana? Terus Tuhan bilang, buka Alkitabmu, acak. Ini teknik yang biasa dipakai oleh para biarawan Katolik ya, Lectio Divina mereka namainnya. Itu mereka buka Alkitab acak, lalu mereka baca dan nanti ada ayat yang muncul. Saya namakan teknik ini Ba'arokah, buka Alkitab arahan Roh Kudus Allah. Tapi nama aslinya adalah Lectio Divina. Bapak Ibu, saya buka acak dan Tuhan menunjukkan saya Hagai 1. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini Allah komplain. Lu ya Israel, lu berkata ya, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Padahal rumah Tuhan Bapak Ibu dalam keadaan runtuh. Dan Israel bilang, ini bukan waktu yang pas. Ini waktunya belum cocok untuk membangun rumah Tuhan. Jadi Allah komplain karena mereka menunda-nunda memperbaiki bait Allah. Ini bahaya loh. Ini menentang kehendak Tuhan. Dia pengen hidup kita dipimpin Roh Allah. Tapi kita menolak. Kita tidak mau memperbaiki rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu,
Ini bahaya loh. Karena kita ingat kejadiannya Saul ya di 1 Samuel 16. Kita tahu bahwa Nabi Samuel itu telah mengurapi Saul dan berkata, engkau akan dikuasai roh Tuhan. Lalu sejak itu roh Tuhan menguasai Saul. Tapi Saul melakukan 2 pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, dia tidak nungguin Samuel waktu harus mempersembahkan korban itu. Yang kedua, dia tidak penggal kepala Raja Agag. Padahal Tuhan sudah bilang semua orang Amalek harus dimusnahkan. Tetapi Saul membiarkan Raja Agag, Raja Amalek tetap hidup. Jadi itu 2 pelanggaran Saul. Dan sesudah itu di 1 Samuel 16 ayat 14 berkata, roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan Tuhan mengirimkan roh jahat kepada Saul. Ini gawat nih. Kita menghujat Roh Kudus, kita menentang Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan diambil dari kita. Kita hoki kalau kita nggak dikirimin roh jahat. Tapi Saul tidak hoki. Dia dikasih roh jahat yang dari Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah ketemu satu orang yang bilang sama saya gini, Ko Yakob, saya udah nggak bisa dengar suara Tuhan lagi nih belakangan ini. Kenapa ya Ko Yakob? Terus saya tanya Tuhan, kenapa ya dia nggak bisa dengar suaramu lagi? Terus Tuhan bilang, karena selama ini saya suruh dia selalu menentang. Jadi gini Yakob, kalau saya tetap kasih dia Roh Kudus, maka dia akan semakin banyak dosanya menentang saya. Saya tidak tega dia makin banyak dosanya. Jadi saya cabut Roh Kudusnya. Maka dia tidak pernah mendengar suara saya lagi. Lalu aku kasih tahu dia jawaban Tuhan ini. Terus dia mengaku, iya sih Ko Yakob. Saya memang disuruh Tuhan untuk melakukan ini itu ke beberapa orang, tapi saya menentang Ko Yakob. Solusinya gimana Ko Yakob? Ya aku bilang lu minta maaf aja sih. Nanti kalau lu minta maaf juga Tuhan mengampuni. Darah Yesus sudah mengampuni semuanya kok. Minta maaf aja. Kan Tuhan udah janji kalau kita minta maaf pasti diampuni. Lalu dia minta maaf kepada Tuhan. Dan begitu dia minta maaf Bapak Ibu. Saya bilang kita coba yuk, kamu udah dengar lagi belum? Lalu Bapak Ibu saya panggil satu orang, tolong dong ke sini. Terus aku bilang sama teman saya ini, kamu pegang tangan orang ini, tanya Tuhan dia mesti didoakan apa. Lalu teman saya pegang tangan orang itu. Dia tanya Tuhan harus didoakan apa. Lalu Tuhan langsung jawab, keluarga. Jadi Bapak Ibu, dia bisa lagi mendengar suara Tuhan. Kenapa dia nggak bisa mendengar suara Tuhan? Karena dia selama ini menentang. Jadi Bapak Ibu kita ngerti, kenapa teman saya ini tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Karena Roh Kudus meninggalkan dia. Kenapa Roh Kudus meninggalkan dia? Karena dia selama ini menentang. Kalau Roh Kudus tetap ada pada dia, dan dia menentang terus-menerus, nanti dia akan sampai ke satu titik yang Allah Bapa bilang, kamu sudah sampai pada titik keterlaluan. Saul mencapai titik keterlaluan itu setelah 2 kali menentang. Tidak lama kemudian dia membunuh 85 imam di kota Nob. Pada 85 imam itu sedang mengenakan baju efod. Berarti mereka sedang on duty, lagi bertugas. Mereka lagi kudus di hadapan Allah. Tapi sama Saul dipotong kepalanya semuanya. Istrinya, anaknya, semua hewannya dibunuh sama Saul. Jadi Bapak Ibu sekarang kita lihat ada bahaya yang satu lagi. Kalau kita tidak dipimpin roh Allah, kita bisa jadi dikirimin roh iblis oleh Tuhan. Tuhan loh yang kirim, berarti nggak bisa diusir ya. Panggil pendeta manapun tidak bisa diusir. Karena Tuhan yang masukin iblis itu ke kita. Nah kalau kita udah sampai titik itu, maka kita bisa melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Seperti Saul membunuh 85 imam itu beserta keluarganya. Bapak Ibu, jangan pernah menentang roh Allah. Itu penghujatan, kata Tuhan Yesus. Mari mulai hari ini, kita semuanya dipimpin oleh roh Allah. Supaya kita jadi anak Allah, supaya kita diberkati Allah. Bapak Ibu sebagai penutup saya akan bacakan Ulangan 28 yang terkenal itu. Jika engkau menuruti semua pesan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi dimanapun kita berada kita akan diberkati. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi apapun yang jadi milik kita, diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk,
dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi Bapak Ibu, waktu kita masuk rumah kita diberkati Tuhan, waktu kita keluar rumah juga kita diberkati Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu terpukul kalah olehmu. Tuhan akan memerintahkan berkat datang ke atas lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di tempat yang Tuhan berikan padamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Wah, ini berkat yang hebat sekali. Berarti kita akan ditetapkan Tuhan jadi kudus. Kita akan selalu diampuni. Lalu kemudian Tuhan akan menghindarkan kita dari melakukan kesalahan. Ulangan 28 ayat 9 ini bagus sekali. Tuhan akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang selalu kudus. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharaannya yang melimpah, yaitu langit. Langit itu akan memberi hujan pada tanahmu pada musimnya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau tidak pernah meminjam, tetapi engkau memberi pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus-menerus naik dan tidak pernah turun apabila engkau nurut Shema pada perintah Tuhan Allahmu. Asik banget loh Bapak Ibu. Berarti hidup kita tidak akan pernah mundur. Hidup kita makin tua makin maju. Makin tua makin maju. Bukan makin tua makin mundur. Enggak. Karena kita diberkati Tuhan. Bagaimana caranya diberkati Tuhan? Gampang. Ikutin aja semua arahan Roh Kudus. Ikuti aja semuanya. Tidak usah menentang. Maka kita diberkati. Tapi Bapak Ibu, kalau kita menentang Bapak Ibu, bahaya sekali. Di ulangan 28 ini dicatat kutuknya. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Berarti dimanapun kita dikutuk. Terkutuklah bakulmu, terkutuklah tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah hasil bumimu, terkutuklah anak lembu sapimu, dan terkutuklah kandungan kambing dombamu. Berarti segala yang kita miliki itu dikutuk. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Jadi waktu kita masuk rumah kita dikutuk, waktu kita keluar rumah kita dikutuk. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan hajaran ke semua usaha yang engkau kerjakan. Sampai engkau punah dan binasa. Bapak Ibu, ini gawat loh kutuknya. Jadi Tuhan akan bikin segala sesuatu yang kita kerjakan itu rusuh, kacau gitu. Lalu ini, Tuhan akan melekatkan penyakit sampah kepadamu sampai engkau semuanya musnah. Tuhan akan melekatkan penyakit sampah kepadamu sampai engkau musnah. Bapak Ibu, ini kutuknya banyak sekali. Nanti Bapak Ibu baca sendiri dari ulangan 28. Itu intinya cuma satu. Jangan pernah menentang Roh Kudus. Kalau menentang dikutuk, kalau nurut diberkati. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini, marilah kita jadi anak Allah. Marilah kita selalu menuruti setiap pesan Roh Kudus. Jangan pernah menentang. Karena kalau kita menentang, berarti kita menghujat Roh Kudus. Kita tidak akan pernah diampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih untuk pesan yang indah ini. Karena hari ini kami tahu kami tidak pernah boleh menentang Roh Kudus. Kami tidak mau jadi penentang Roh Kudus Allah Bapa. Tolong berikan kami hati yang taat pada Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Amin. Bapak Ibu, selamat menjadi anak Allah. Pasti Bapak Ibu diberkati. Amin.